Inflasi, sebuah kata yang sering digaungkan, terutama sekarang setelah kenaikan harga minyak goreng, gula, hingga bensin terjadi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Tapi, definisi tersebut tidak menggambarkan hal yang sebenarnya terjadi di ekonomi. Memasuki akhir tahun 2021 hingga 2022, nilai inflasi mengalami kenaikan. Harga barang-barang pun tentunya mengalami kenaikan. Salah satu thread Twitter yang gue baca menunjukkan perubahan harga barang-barang dapur yang cukup signifikan. Harga cabai naik dari 60.000 ke 130.000. Harga bawang merah dari 30.000 ke 60.000. Bahkan, kol naik dari 7.500 menjadi 22.500. Luar biasa. Kenaikan ini tentunya mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Harga daging sapi mengalami kenaikan 16,2%. Harga telur naik 11,4% dan seterusnya. Melihat hal ini, tentunya kita bertanya-tanya, kenapa terjadi kenaikan harga? Bila kita melihat hasil akhir dari inflasi, tentunya harga-harga barang naik. Harga barang, jasa, semuanya naik. Tapi, kenaikan tersebut adalah akibat dari kebanyakan uang yang berputar di dunia. Mengikuti hukum supply and demand atau penawaran dan permintaan, semakin banyak suatu barang, maka nilai dari barang tersebut akan mengalami penurunan. Contohnya, di tahun 2019, harga ayam mengalami penurunan. Ini dikarenakan jumlah ayam yang terlalu banyak. Harganya bahkan sempat menyentuh Rp8.000 per kilogram. Saat jumlah barangnya banyak, maka harganya menurun. Sebaliknya nih, saat jumlah barangnya sedikit, maka harganya akan meningkat. Prinsip yang sama pun terjadi untuk uang seperti uang dolar Amerika Serikat dan uang-uang lainnya. Semakin banyak uang yang beredar, yang dicetak, maka semakin tidak berharga, dan inilah yang menyebabkan harga barang menjadi naik. Di tahun 2020, sebesar 3,3 triliun dolar Amerika Serikat dicetak untuk menstabilisasi ekonomi yang disebabkan oleh virus COVID. Nah, di tahun 2021, sebesar 13 triliun dolar Amerika Serikat dicetak lagi untuk bantuan COVID hingga pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan jumlah uang di perputaran bertambah dengan sangat signifikan dan melampaui laju pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang ada. Dari sini, semakin banyak uang yang beredar dibandingkan dengan barang dan jasa, tentunya harga barang dan jasa kan naik. Ya karena keberhargaan uang pun menurun. Dari video ini, kalian mempelajari 3 hal. Mencetak uang bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Kedua, kenaikan harga barang dan jasa merupakan akibat dari menurunnya keberhargaan uang. Dan ketiga, karena keberhargaan uang selalu menurun, maka investasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Itu akan kita bahas di video yang lain. Saya harap melalui video ini, kalian semakin terbuka wawasannya terhadap ekonomi yang sedang terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya.